Strategic Management, Implementing Strategic Marketing, Finance or Accounting, R&D and Niche Issues. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Wendy Lestari, Ananda Putri Henisa, Novi Natalia, Angelin, Fatih Ahmad Ibrahim, Yolanda Setiana, dan John Rixi. Masalah pemasaran saat ini adalah sebagai berikut. Bagaimana membuat iklan yang lebih interaktif dan lebih efektif? Menggunakan dealer eksklusif atau beberapa saluran distribusi. Gunakan iklan TV atau iklan online. Membatasi atau tidak pangsa bisnis yang dilakukan dengan satu pelanggan. Menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Menawarkan garansi lengkap atau terbatas. Hadiah penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji atau komisi. Principle of marketing. Jangan hanya bicara, tetapi bekerja dengan konsumen. Berikan alasan konsumen untuk berpartisipasi. Mempertimbangkan kompetitor. Jangan hanya menjual, sebaliknya menarik konsumen. Tidak membatasi percakapan online. Mencari seorang yang memiliki keterampilan pemasaran teknologi dan interaksi sosial. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pengelompokan konsumen berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Alasan mengapa segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi. Perusahaan dapat beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi bauran pemasaran untuk pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi. Marketing mix terdiri dari produk adalah suatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar. Price adalah alat untuk mengukur nilai suatu barang. Place adalah produk akan mudah dijangkau jika diletakkan pada tempat yang strategis. Promosi adalah usaha perusahaan atau individu memberikan informasi dan menarik konsumen secara langsung. Apakah internet membuat segmentasi pasar menjadi lebih mudah? Iya, segmentasi pasar menjadi lebih mudah karena segmen yang ingin dicapai oleh pemasar secara online lebih mudah didefinisikan dibandingkan dengan menggunakan media-media tradisional seperti televisi, radio, dan majalah. Positioning produk. Positioning merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah dalam positioning produk. Yang pertama, pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. Gambarkan diagram peta positioning produk dua dimensi dengan kriteria yang spesifik di setiap sumbunya. Tetapkan produk dan jasa pesaing. Identifikasi area-area di dalam peta positioning di mana produk dan jasa perusahaan harus saling kompetitif di pasar yang ada. Dan yang terakhir, kembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Strategi positioning yang efektif memenuhi dua kriteria. Yang pertama, keunikan membedakan perusahaan dalam persaingan. Yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau biasa diberikan perusahaan. Keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi. Yang pertama, meningkatkan modal dengan short-term debt, long-term debt, preferred stock, atau common stock. Yang kedua, menentukan rasio pembagian keuntungan saham yang sesuai. Yang ketiga, memperpanjang waktu piutang. Yang keempat, menggunakan LIFO, FIFO, atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, menentukan jumlah cash on hand yang harus dipertahankan dalam perusahaan. Yang keenam, menyewa atau membeli aset tetap. Konsep keuangan dan akuntansi. Implementasi strategi yang sukses sering membutuhkan tambahan modal yang besar. Selain laba bersih dari operasi atau net profit dan penjualan aset, dua sumber modal dasar bagi perusahaan adalah hutang dan ekuitas. Proyeksi laporan keuangan. 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. Siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Gunakan metode presentasi penjualan. Hitunglah proyeksi laba bersih. Kurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar. Proyeksikan pos-pos di neraca. Tulislah catatan proyeksi pada laporan.
Anggaran keuangan. Jenis umum dari anggaran. Pertama, anggaran kas. Kedua, anggaran operasional. Ketiga, anggaran penjualan. Keempat, anggaran laba. Kelima, anggaran pabrik, dan lain. Anggaran keuangan memiliki beberapa keterbatasan, antara lain, program anggaran dapat terlalu rinci. Anggaran keuangan dapat menjadi pengganti tujuan. Anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika hanya didasarkan pada pedoman, bukan pada evaluasi berkala terhadap keadaan dan standar. Anggaran kadang-kadang digunakan sebagai instrumen sewenang-wenang. Mengevaluasi nilai bisnis. Metode perhitungan nilai bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 pendekatan utama. Pertama, apa yang dimiliki perusahaan. Kedua, seberapa besar yang dihasilkan sebuah perusahaan. Dan ketiga, apa yang dibawa oleh sebuah perusahaan ke pasar. Research and Development. Kebijakan penelitian dan pengembangan dapat meningkatkan upaya implementasi strategi untuk tekankan produk atau proses perbaikan, stres penelitian dasar atau terapan, menjadi pemimpin atau pengikut di penelitian dan pengembangan, mengembangkan robotika atau proses manual tipe. Masalah manajemen informasi sistem. Memiliki sistem informasi yang efektif merupakan faktor terpenting untuk membedakan antara perusahaan yang sukses maupun perusahaan yang gagal. Manajemen strategi akan sangat terfasilitasi dengan adanya sistem informasi yang efektif. Namun teknologi informasi juga memiliki dampak yang buruk. Perusahaan harus semakin berhati-hati terhadap hacker komputer dan mengambil langkah khusus untuk mengamankan dan menjaga komunikasi, dokumen order dan bisnis perusahaan yang dijalankan melalui internet. Ribuan perusahaan sekarang terserang hacker baik yang berasal dari pesaing, karyawan tidak puas, remaja, mata-mata, agen, dan pencuri.